Salam Jiwa Nusantara. Sebagai bentuk apresiasi dan kecintaan kepada KUS Plus, jangan lupa komen, tekan tombol like, dan subscribe. Harmoni amarah KUS bersaudara di balik jeruji. Hari itu, Selasa, 29 Juni 1965. Belum banyak aktivitas di rumah keluarga Kuswoyo di Jalan Mendawai 3 nomor 14 Blok C Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Anak-anak mereka sedang santai. Tiba-tiba datang mobil kejaksaan yang tertutup. 3 orang berpakaian hijau-hijau turun dengan bersama sepasukan tentara dari Komando Operasi Tertinggi, KOTI, meminta Tony ikut ke Kejaksaan Negeri Istimewa Jalan Gajah Mada. Tony kemudian dibawa dengan mobil tersebut. Kuswoyo, Admini, dan adik-adik Tony bingung. Tapi mereka berpikiran bahwa penjemputan itu semata untuk interogasi, kemudian dipulangkan. Tak lama kemudian petugas kejaksaan datang lagi, mengambil Yon. Lalu Yok setelah pulang berburu, 3 hari berikutnya baru Nomo menyusul saudara-saudaranya, karena barusan ditahan polisi selama 3 hari, menabrak orang. Penangkapan KUS bersaudara sesuai dengan surat perintah penahanan sementara bernomor 22023 KSPPS 1965 yang dikeluarkan Kejaksaan Negeri Istimewa Jakarta dan ditandatangani Arwan SH. Isinya, oleh karena cukup alasan menyangka dia telah melakukan kejahatan yang tersebut dan diancam dengan hukuman dalam pasal Penpres 11 tahun 1963, sedangkan penahanannya sangat diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan, menjaga supaya perbuatan itu tidak diulangi lagi, dan menjaga supaya dia tidak melarikan diri. Di kejaksaan, berempat diinterogasi secara terpisah. Karena gedung kejaksaan tak punya sel tahanan, mereka tidur di ruang kosong. Bahkan Nomo tidur di meja hijau. Kamis pagi 1 Juli 1965, mereka diperiksa kembali, satu persatu. Saat pemeriksaan, mereka diberi wejangan tentang kepribadian nasional. Nomo malah balik bertanya. Gamelan, keroncong dari Portugis, gamelan itu Jawa, itu suku, bukan nasional. Petugas kejaksaan bereaksi, kemudian mengeluarkan pistol dan membantingnya di atas meja. Setelah pemeriksaan, mereka berempat diputuskan untuk dititipkan ke ruang khusus di Lembaga Pemasyarakatan Glodok, Jakarta Pusat. Penangkapan KUS bersaudara diikuti dengan penyitaan peralatan musik mereka. Kemudian diikuti juga penggeledahan di rumah mereka. Namun yang ditemukan hanya surat-surat penggemar. Hari kelima, Nyiyek, adik Yon dan Iswarni saudara dari Yogyakarta mendatangi Kejaksaan Tinggi Jakarta. Informasi keberadaan saudara-saudara mereka dirahasiakan. Ibunya dan Meis pacar Nomo bertemu Jaksa Arwan dijawab, itu perintah Presiden. Penangkapan KUS bersaudara tercium masyarakat. 4 Juli 1965, organisasi-organisasi kebudayaan mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi dan diterima Jaksa Agung Brigjen Sutardio didampingi Jaksa Arwan. Merek mempertanyakan batasan mengenai musik-musik terlarang. Dijelaskan, garis kebudayaan itu bertujuan untuk memenangi revolusi, sehingga karya musik tak boleh bertentangan dengan garis revolusi. Ia juga menegaskan bahwa tak akan diizinkan sejengkal tanah pun di tanah air untuk digunakan bermain band Beatles-Beatlesan. Beberapa media menyorot penangkapan tersebut. Kompas, 4 Juli 1965. Terlihat berhati-hati. Tulisnya, peristiwa ini menunjukkan segi positif ialah betapa seriusnya kita sekalian ini sedang berusaha menumbuhkan kebudayaan nasional dalam segala pengejauhantahannya. Harian Rakyat, 9 Juli 1965.
menilai tindakan Kejaksaan Tinggi Jakarta Raya sebagai permulaan yang baik untuk diteruskan dan melakukan ofensif manipolis, ofensif reaksioner di bidang kebudayaan. Namun wartawan dan sastrawan Mohtar Lubis menulis, Surat kabar di Jakarta menyiarkan penahanan pemain musik Kus Bersaudara. Alangkah dungunya. Lagi pula tuduhan terhadap mereka melakukan aksi subversif, hanya karena mereka main musik ala Beatles. Masak rezim Soekarno dengan segala alat kekuasaannya yang begitu hebat, takut pada 4 orang pemuda. Apakah Nasakom begitu rapuh, hingga takut pada musik ala Beatles? Mula-mula mereka ditempatkan di sebuah sel khusus berukuran 2x3 meter persegi dengan jeruji double dan terbuka kepanasan dan kehujanan, angin kencang pun menghantam. Tak habis pikir bagaimana mungkin hanya karena menyanyi bisa masuk penjara. Pikir Nomo dan Yok, mereka mulai menyesuaikan diri dan bergaul dengan koruptor dan narapidana pembunuhan bernama Om Yopi atau Tan Xiaogi alias Hartanto. Nasi campur jagung dengan lauk kangkung rebus plus 2 potong ikan teri di piring seng digeletakkan begitu saja, di sampingnya cangkir seng isi air. Mula-mula Yon gak bisa menahan lapar, akhirnya diikuti saudara-saudaranya. Beberapa hari kemudian mereka dipindahkan ke sel yang lebih besar. Dari balik jeruji penghuni tahanan lain serempak berteriak, "Brang bang bang bang. Hidup Kus Bersaudara. Hidup Kus Bersaudara. Tahanan baru. Tahanan baru." Di antara penghuni berteriak lebih keras, "Masuk, masuk. Temanku itu. Minggir, minggir, minggir." Lelaki ini adalah Bambang Sembuto teman Yok, seseorang preman pasar Majestic, Kebayoran Baru. Keempatnya masuk ke sel nomor 15. Satu sel yang berkapasitas 6 orang itu diisi 7 orang, termasuk 3 narapidana Saleh koruptor, serta Atun dan Rahim pembunuh. Mereka adalah narapidana baik-baik yang sengaja dipilihkan untuk mendampingi Kus Bersaudara. Mulailah mereka melakukan aktivitas rutin yang menjemukan, tidur, makan, dan sesekali berolahraga jika di luar sel. Tony sesekali memainkan harmonika dan menumpahkan kejengahannya dan kemarahannya lewat lirik-lirik lagu. Mereka mulai mengenal lebih dekat Tan Siogi, pembunuh seorang polisi, karena sering membagikan makanan dan rokok yang dikirim istrinya. Tahanan kadang diperbolehkan memasak sendiri. Om Gi sering berbagi semangkok sayuran. Belakangan saya baru tahu kalau sayuran itu dipupuk dari kotoran Om Gi sendiri. Asem tenan, kata Nomo sambil tertawa terbahak. Yon sempat merayakan ulang tahun ke-25 dengan sebotol whisky selundupan Mies pacar Nomo ketika besuk ke penjara. Nomo bercerita soal tahanan lain yang bernama Pak Pitang Jawara Banten. Saya diberi kertas yang ditulisi mantra. Waktu kertas saya genggam, kulit saya tak mempan di sundut rokok. Saya yakin kulit saya telah kebal. Ketika balik ke sel, sambil menggenggam kertas itu, saya suruh Yok menyulutkan rokok di lengan saya. Wah, ternyata melepuh. Sesuai undang-undang, surat penahanan mereka seharusnya berlaku 20 hari. Namun kejaksaan mengeluarkan surat perpanjangan masa penahan hingga 2 kali, yang ditandatangani oleh Jaksa Anasya Cokesha. Hampir setiap hari Miek mengantarkan masakan kering dan buah-buahan ke dalam sel penjara dengan menitipkan lewat sipir. Acap kali ia diantar Miss Koralowisik, pacar Yon, atau Sulis, teman sekolah Yon. John, kakaknya, sesekali membesuk menyemangati Tony. Ton, ini yang disebut blessing is disguise, jangan khawatir. Nanti kamu keluar dari sini, menjadi booming. Tuhan memberi rahmat tapi terselubung.
Tanggal 17 Agustus 1965, anak-anak Kus bebas keluar untuk bertemu Miek dan Lis AR berpelukan dengan Yok sambil menangis. Waktunya tak lama, karena mereka segera dimasukkan lagi ke dalam sel. Kuswoyo masih saja heran sejadi-jadinya atas peristiwa ini, mengkhawatirkan mental anak-anaknya breakdown. Dia bermaksud bertemu Bung Karno atau Fatmawati tapi dihadang pasukan Cakrabirawa. Upaya berikutnya menulis surat kepada Ketua DPR Aruji Kartawinata, namun juga nihil. Selanjutnya menemui Jaksa Tinggi, ia minta supaya perkara anak-anaknya segera disidangkan. Dengan adanya pengadilan, kesalahan yang dituduhkan bisa dibuktikan. Kalau ada unsur subversi atau ada hubungannya dengan Amerika Serikat dan Inggris, semua kan bisa dibuktikan pengadilan, sambung Kuswoyo. Jaksa Tinggi bilang, tunggu pidato Presiden. Kuswoyo pulang sambil menghitung hari munculnya kemungkinan Bung Karno berpidato. Jakarta bergejolak, 29 September 1965, sehari sebelum meletus G30 SPKI. Tengah malam mereka dibangunkan petugas penjara dan diberitahu esok pagi mereka akan keluar dari penjara. Di dalam tahanan, saya menemui manusia-manusia yang berjiwa paling besar. Terhukum yang rata-rata menjadi sahabat-sahabat setia. Ketika kami dibebaskan, ada beberapa penjahat kaliber berat yang mencucurkan air mata. Sungguh mengejutkan. Mereka betul-betul merasa kehilangan kami, kata Tony dalam sebuah wawancara. Polisi Kejaksaan Tinggi membebaskan Kus bersaudara, dan mereka dipesan jangan berhubungan dengan tentara. Pers dilarang tampil di depan umum. Personel Kus bersaudara takjub melihat lalu lalang panser dalam perjalanan pulang ke rumah. Kus bersaudara dibebaskan dari penjara dengan syarat harus melapor ke kejaksaan setiap Senin. Masih dalam pengawasan dan bimbingan Kejaksaan Tinggi Jakarta, tulis Jaksa Tinggi dan Sulaiman SH. Dalam surat pembebasannya 27 September 1965, peralatan musik milik mereka tetap ditahan sebagai barang bukti. Atas peristiwa pemenjaraan, Kuswoyo mengaku heran. Anak-anak itu kan tidak ada apa-apanya. Lawong main musik toh. Dulu memang pernah diajak lekra tapi dia nggak mau. Dasar komunis, orang yang menolak diajak bergabung, mesti dihabisi. Belakangan Kuswoyo mengerti, bagi PKI fenomena pembangkangan, Kus bersaudara dianggap sejajar dengan fenomena Dewan Jenderal, dan dimasukkan daftar yang mau dihabisi dalam operasi G30 SPKI. Lalu membuat analisa dan berusaha mengambil hikmahnya. Kalau dalam penjara kan sulit untuk dikerjai, tidak bisa dipotong seenaknya. Kuswoyo melanjutkan kisahnya. Bahkan sumur untuk menghabisi Kus bersaudara sudah disiapkan di Blok M. Yon segera melanjutkan kuliah di Fakultas Arsitektur di Universitas Respublika, kini Trisakti. Ia ingat bagaimana screening diterapkan di kampus-kampus yang bau-bau PKI saja, atau ayahnya PKI, tidak boleh kuliah. Bau-bau PKI sedikit, out. Bau-bau organisasi yang kekiri-kirian, out. Banyak mahasiswa hilang, ujarnya. Muncul ketentuan baru. Panitia penyelenggara pertunjukan dan pemain band harus mendapatkan izin kepada pihak kejaksaan terlebih dahulu. Bila tak berizin, kepolisian berhak membubarkan pertunjukan, dan setelah acara, band pengisi diwajibkan membuat laporan pertunjukan tersebut. Kus bersaudara tetap menjalani wajib lapor. Peralatan musik masih disita. Selama beberapa bulan tak ada aktivitas pentas.
Jakarta dipenuhi aksi demonstrasi mahasiswa dan pelajar. Ketika keadaan mulai mereda, show pertama selepas dari penjara adalah Malam Dana Trisakti dengan alat musik yang dipinjam dari kejaksaan dan dikembalikan setelahnya. Sementara itu, tanggal 24 Januari 1966 Kus Bersaudara secara berkala mulai kembali pentas di gedung bioskop Megaria, kini berubah menjadi Metropol. Oni membuat laporan. 1. Dengan ini kami band Kus Bersaudara melaporkan bila pertunjukan Kus Bersaudara yang kami laksanakan di bioskop Megaria berlangsung dengan baik, di mana sebelum tiba giliran kami, band Dara Puspita telah membawakan acaranya terlebih dahulu. 2. Lagu yang telah kita bawakan ialah Pemotretan di Bulan, Instrumentalia, Hari Ini, Senja, Tell Me, Di Angkasa Dalam Lindungan Tuhan, Instrumental. 3. Tanggapan penonton yang kami tangkap, baik sekali. Pentas tanggal 12 dan 13 Februari 1966 di Gedung Gelora Bandung, penonton berusaha keras meminta repertoar The Beatles, tapi mereka benar-benar menolak permintaan itu. Semuanya sesuai dengan surat keputusan Kejaksaan Tinggi Jakarta tertanggal 10 Januari 1966. Pemenjaraan Kus Bersaudara memicu ide Tony Kuswoyo menggambarkan luapan emosi ketidakpastian dan memotret situasi penjara sekaligus memprotes kebijakan negara. Ikuti kisah selanjutnya.